jadi dek Ya, jadi hari teteh ya berarti baheula pernah kan ngicingan imah ini nya mangga sebuah sih kolot lah coba bocor oge gitu nya. Nah, imah jadi kejadian puncak teh naon sisi teh ke di imah tah soal aya suara di dapur teh nya. Ya suara mah geus mineng gitu teh kan anu Mas suara anak nya suara teh siga aya nu ngabelan terang naon gitu kan nya. ya. Suara-suara teh atau suara-suara oge salah gitu Ya. Bahasa Indonesia lah nggak ngerti. mikir teh beurit gitu kan nya. Bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Bahasa Indonesia Ya. saja. Ya. Baik ya kita Baik. Pembukaan MC. Karena ini, Ya. ini suasana sudah mendukung oh gitu. bahasa Indonesia ya. Ya. Penonton nanti dari Bahasa Indonesia. gimana juga. Jadi saat itu, nah posisi di dapur itu teh, jadi sebetulnya mah saya juga udah bolak-balik ke dapur teh memastikan setiap ada suara teh. Biasanya juga memang gitu, ngeliat, gitu kan. Nah, mikir udah digesernya teh mikir, terus lah mikir teh memang soal Posisi di gitu ya. rumah nenek. Si nenek. Nah, tapi di hari itu teh, jadi biasanya kan kalau tikus memang kalau ada memang bener ada pas kita nyamperin itu memang suka lagi kabur lari misalkan ya kelihatan lah si tikusnya teh. Ya. Nah waktu itu mah jadi posisi teh asa beki ganggunya jadi pas sampai didatengin terus ternyata nggak ada apa-apa nah, akhirnya si pintu kamar saya teh dibuka weh sengaja. Memang itu teh saya teh bisa neleng jauh, oh tidak pun lah kelihatan. Oh, bisa ngintip jauh situ ada gitu ya. Dan tidak ada tikus. Nggak ada tikus. Nah pas di situ kayak makin jelas kedengar. Nah pas saya coba samperin jadi si bunyinya itu soalnya kayak agak aneh, soalnya itu kayak di situ kan wajan. Nah kayak orang masak set gitu kan ya, jadi si bunyinya teh. Nah ini mah kayak mikir tikus, oh mungkin tikus ya, tapi tikus kenapa kayak gitu tadi si bunyinya gitu kan. Pas saya lihat yang bikin kagetnya teh ngelihat ada kayak sosok bapak-bapak agak gede ya di depan si penggorengannya gitu kan. Ada saya kan kaget di situ. Aduh pokoknya langsung pas lihat gitu teh kaget langsung aja saya teh langsung ngeluarin motor langsung pulang ke rumah orang tua ke rumah nenek tuh. Makanya pas ada cerita itu saya langsung menghubungi tante saya yang sebelumnya tinggal di situ. Terus dia langsung bilang habis lihat apa, saya bilang lihat kayak bapak-bapak lah gitu ya. Ya senang memang udah sering terjadi gitu. Akhirnya ya udah pas saya tiba-tiba dihubungin sama nenek saya untuk pas itu juga. Nah, nenek saya bilang ya udah harus balik lagi, itu kan harus jaga rumah gitulah. Bayarnya lah. Dia terus story. Di Mama teh jadi sebenarnya mah cerita sebelumnya mah teman saya teh kapok setiap nginep di situ. Itu cerita sebelumnya mah ya. Karena ada memang yang temen teh memang dia karena suasananya teh kayak rumah tua lah. Ya. Jadi dia mah emang nggak biasa lah kayak gitu, takut lah meskipun dia nggak bilang ngerasain apa. Cuman yang kedua mah padahal berdua temen teh nginepnya mah cuman habis nginep teh mereka kayak adalah nggak akan lagi. Pas beberapa hari berikutnya dia baru bilang dia juga lihat, dia teh baru bilang ya mah kayak dicekek pas lagi tidur teh kayak dicekek gitu sih kekinihan mungkin ya. Kalau dia bilang kayak dicekek gitu lah gitu. Saya juga punya nih ya. Iya. Jadi pengalamannya bukan pengalaman saya, cuma diceritakan oleh saudara lah. Sebutlah adik ya. Jadi ceritanya saya punya adik ipar, dia tuh kembar. Jadi yang satu itu perempuan. Nah yang ini jadi kuliahnya jauh dok. Kuliahnya itu kan saya domisili di Bandung. Adik ipar itu di Purwakarta. Tepatnya di UPI Purwakarta. Jadi ngekosnya sekitaran kampus lah ya. Nah adik saya itu jadi ditampung oleh seorang ibu lah, rumahnya gede ya, lumayan lah, ada 5 kamar, ada 3 tingkat sama rooftop ya. Nah di situ
memang biaya ngekosnya murah ya, karena si ibunya butuh teman juga. Karena anak-anaknya itu udah pada gede lah, ada yang kerja, ada yang menikah. Nah memang beberapa minggu nginep itu memang agak keeng. Apa ya keeng ya? Kurang paham tuh. Mencekam. Bukan. Ya. Mencekam. Karena ngambil reading itu bab ya lah, mencekam lah ya. Ya rada situasinya bikin merinding lah. Nah terus pernah ada satu kejadian posisinya si ibunya nggak ada, adanya adik saya. Nah itu kejadian pertama, jadi tiba-tiba ada yang naik tangga, tik. Terus di lantai 2 ada suara apa, langkah kaki, dep. Padahal nggak ada siapa-siapa. Agak merinding, nggak ada siapa-siapa. Nah yang kedua, nah ini yang puncaknya nih ya, dan kejadian seperti itu sering dialami ya, yang puncaknya yang ini. Jadi adik ipar saya itu sudah kuliah lah ya, capek, kemudian ada tugas-tugas, kerjain tugas ya, kemudian begadang sampai ketiduran begadang. Nah jadi gini ceritanya, adik ipar saya itu dulu tuh lulusan dari kayak asrama lah. Di asrama tuh si kurikulum itu agak islami, lumayan islami lah. Jadi ada pembina islami, agak semi pesantren. Jadi keluar dari sana tuh emang pakaiannya islami ya, panjang kurung banyak, tasnya kuliah. Adik ipar saya itu jadi pakaiannya tuh agak ya kerudung belit. Kerudung belit itu gimana ya Pak? Jadi ya beda lah sama yang semenjak dia keluar, kan biasa keluar kerudungnya panjang ya, kemudian kerudung belit asalnya pakai rok gitu, pakai celana. Kemudian tadi ya kembali lagi ke ceritanya, kecapean kerjain tugas, kalau malam tiduran. Nah tiba-tiba dia bangun tengah malam, di sampingnya ya di hadapannya itu ada seorang laki-laki usia, kalau dari postur dan mukanya usia sekitar 30 tahun ke bawah, dan menghadap mukanya dari jarak dekat sekali. Ceritanya ya, saya dapat cerita dari istri saya, dari dekat gitu ya. Ketika dia bangun, ada seorang laki-laki ya, matanya merah, mukanya pucat, usianya sekitar 30 tahun ke bawah. Dia bilang, pakaianmu dijaga, pakaianmu dijaga. Begitu. Itu kejadiannya bukan semenit 2 menit sampai azan subuh. Jadi yang bisa gerak. Dia menikmati terus pemandangan seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang mukanya pucat ya. Itu bro. Agak merinding. Lumayan. Sampai akhirnya dia ceritanya pengen pindah lah kosan. Ya udah nelfon mertua dan sebagainya, nangis lah. Gimana itu pulang dulu lah. Pulang. Ya akhirnya diupayakan juga pindah. Ya sampai trauma sempat pulang izin kuliah beberapa hari, karena kejadiannya gitu. Lihat dalam jangka waktu ya tidak sebentar ya, cukup lama entah apakah dia tuh kalau nggak salah kan hampir sejaman lah melihat itu. Saya juga ada cerita lagi. Jadi posisi berarti ini pas waktu itu saya awal nikah ya, jadi sempet lah ada topik lagi ngobrol dengan istri ke arah seperti ini mistis, tapi intinya istri dia nggak termasuk yang nggak percaya, jadi dia nggak percaya tentang gaib-gaib, jadi dia nggak percaya bukan hati lah. Akhirnya saya stop ceritanya, saya nggak cerita lagi lah karena dia bagi dia nggak ikhlas lah gitu ya. Nah kemudian satu posisi ini memang yang paling sering kejadian di anak pertama. Jadi pas lagi isi atau ngandung anak pertama, nah anggaplah saya sering kan acara keluar gitu ya, malam sendiri teman istri sendiri di rumah. Nah istri udah sering sebetulnya nge-WA, jadi macam WA-nya itu kayak tadi di dapur atau di ruang tengah ada suara apa, terus dia lihat nggak ada apa-apa kayak gitu ya. Nah itu mungkin yang sering-seringnya kayak gitu. Nah tapi pernah yang disebutnya saya langsung panik rumah pulang, itu posisi istri teh kayak
lagi bener-bener yang ngeberi-gebrik yang merinding lah, Merinding ya. karena jadi deskripsinya itu rumah waktu itu saya ngontrak, terus di depan rumah itu lapang terus kebun lah gitu ya. Jadi Itu yang daerah apa, Bandung Timur. Bandung Timur, jadi tempat juga tetangga ya, samping Klinik itu klinik. bukan sih, jadi samping dia tetangga ada samping si kiri itu ada warung gitu ya. Nah, depan lapang. Nah, posisi di situ memang itu mah hitungan jam 8 udah sepi, nggak ada apa-apa aktivitas. Nah, istri teh kejadian mungkin sekitaran jam 10 jam 11-an. Jadi di rumah teh dia teh ada yang ngetok gitu ya, ngetok. Awalnya juga istri teh mikir ini siapa yang ngetok gitu ya, malam jam sekitar jam 10 11-an istri teh. Tapi ya dia awalnya nggak mikir mistis ya, jadi dia buka pintu Ya. Pas dia buka pintu ya nggak ada siapa, dia kosong aja. Akhirnya dia masuk ke kamar lagi, ada yang ngetok lagi ya kan, terus dia keluar lagi. Dia lihat ke jalan nggak ada siapa-siapa juga, ya dia masuk lagi. Nah, pas masuk lagi si ngetoknya itu jadi kayak lebih kenceng. Lanjut bang. Iya. Lanjut bang. Nah, ternyata pas yang kejadian itu teh kata istri teh ngetoknya dia kayak makin kenceng, maksudnya makin jadi biasanya kan ngetok kayak tempat 3 kali gitu ya, 3 kali. Nah ini mah kayak gini banget. Nah di situ kan istri kayak ini apa gitu ya, dia tuh neleng, dia tuh ngintip dulu dari jendela. Siapa? Nah dia langsung kayak, nah di situ kan langsung WA itu, langsung kayak minta untuk saya cepat pulang aja. Anda kesana? Saya pulang aja. Ada apa? Emang posisi pas saya lihat istri kayak lagi Nggak ada takut apa-apa, lah, tinggal cengeng aja. lagi takut gitu ya. Di dapur kosong, makan pakai garam aja. Fish. Ya, Udah merinding tadi, udah merinding sih teh di kamar gitu kan. Pas saya lihat, pas saya di kamar teh saya tanya gimana. Pas lagi ngobrol gitu, nah memang kebetulan si posisinya teh saya ngobrol teh, anggaplah istri yang menghadap ke jendela, saya yang menghadap ke arah ya anti jendela lah gitu sih, ke arah yang lain. Nah pas lagi ngobrol kayak gitu istri bilang, tuh lihat gua ada yang lewat ya, istri gitu kan. Terus saya keluar lihat, pas saya lihat ya nggak ada siapa-siapa. Ternyata Nggak ada siapa-siapa gitu, karena klimaks ini. belum. Nah pas di situ kan saya ngobrol lagi, pas lagi ngobrol di atas di lantai 2 itu tuh kayak macam di atasnya kayak dak ya, nggak cuma buat jemuran aja, ada pintu gitu ya. Pas lagi ngobrol kayak gitu, tiba-tiba di atas ada yang suara apa? Gembreng. Bukan, suara kayak ngedobrak pintu. Brak, keras pisan di atas teh. Kayak tiba-tiba ada brak. Ini gelasnya bujigong. Siapa ini? Terus. Ya tiba-tiba kayak gitu. Akhirnya kan saya mikir ini apa ya? Nah pasti ke atas kan, kalau ibaratnya pintu yang logor atau nggak ketutup wajar ya, saya pikirnya karena longgar karena angin, tiba-tiba ada tadi lah angin terus tiba-tiba langsung ngedobrak. Ini mah enggak, pintunya biasa. Pintu ketutup rapat biasa. Ini puncaknya. Ya ini puncaknya. Pas saya cek ke atas, lah ternyata pintu nggak apa-apa. Terus saya juga buka pintu kan, ada apa, bisa ada apa yang tiba-tiba kena gitu ya. Terus, ada apa kosong. Terus, nah gitu. Angin itu. Nah sekarang logikanya gini mas, jadi kan ada pintu tutup rapat, terus tiba-tiba ada, bro, pas banget. Ya. Nah logikanya gimana gitu? Ibaratnya kalau misalkan anggap misalkan ada burung yang tiba-tiba terbang, kena nabrak wajar, atau ada batu, atau misalkan ada tapi keras buah gitu ya. Nggak keras itu kayak keras aja, kayak orang tiba-tiba brak gitu langsung. Di malam itu teh, makanya pas saya naik terus tangga. Itu setelah berapa tahun Pak Dok itu menempati rumah itu teh artinya masih di awal nikah, mungkin hitungannya bulan mungkin ya, jadi kayak baru 2 atau 3 bulan lah ya. Kayak baru banget sih memang, baru 2 bulan lah gitu sih. Jadi kejadian itu, jadi makanya pas di situ. Nah ini teh belum beres mas ceritanya mas. Gimana? Nah jadi kalau cerita yang lain itu pas di momen. Saya dulu. Oh ya, oke boleh. Jadi ngemeng-ngemeng tentang rumah.
Jadi ini kembali cerita teman saya. Ya. Jadi saya punya teman, dia itu konveksi, usahanya konveksi. Ya. Ya, sebut saja Mr. JJ. Mr. JJ itu orang, kalau di sini orang ancamannya. Ya. Jadi dia itu dulunya merintis, dari awalnya hanya satu mesin jahit, sekarang sudah punya 4 tahun bersama istrinya. Ya. Nah, dia ngontrak di kontrakan yang hanya ada 1 kamar, kemudian ada ruang tengah dari kamar mandi, tapi disekat oleh yang punya rumah dengan rumah yang punya rumah itu. Nah, dia bersebelahan dengan ruangan kosong, yaitu dapur dan kamar kosong. Ya, dapurnya juga jarang dipakai, itu dapur yang, jadi dapur yang tua itu di dalamnya ada 2. Ya. Yang dapur itu dan ruang kos itu jangan dipakai. Nah, si teman saya itu dia kan kebetulan satu kegiatan sama saya, suka ikut kegiatan bakti sosial lah ya, mana sehingga ya waktunya sangat terisi lah. Nah, istrinya sering tinggalin. Jadi istrinya tuh ketika pulang dia nggak bisa apa-apa. Tapi dinafkahin ya? Dinafkahin. Ya, Kali. itu Mr. JJ bukan nafkahin. Oh iya. Nah, jadi ketika pulang istrinya nggak cerita, tapi dia tahu ini ada masalah. Terus diam aja. Kan bahasa Sundanya. Ya. Non mah, itu untuk mau ninggalin non, jangan luas gitu, kayak yang kaget begitu gitu Ya. kan. Itu beberapa kali. Ya. Akhirnya di rumah mertuanya, di rumah istrinya, dia cerita istrinya bahwa di kontrakannya itu dia sering melihat ya, dan merasakan sesuatu yang tidak enak. Nah, penasaran, suaminya coba nemenin, tapi kebetulan istrinya ada kegiatan pengajian di lingkungannya, ya. Suaminya sendirian di rumah tersebut siang-siang, Pak. Suaminya sendirian. Tiba-tiba siang-siang merinding. Jadi di ruangan yang sekat itu ya, itu ada celah ya. Celah yang cukup besar untuk melihat. Jadi celahnya nggak kecil ya. Jadi biasanya celahnya ditutup oleh lemari atau kaca. Saya lupa antara kaca dan celah lah ya. Nah, ketika suaminya itu lihat celah atau kaca itu, dia melihat ada nenek-nenek, Pak, lagi kayak jalan seperti laba-laba. Asli, Pak. Jadinya itu telusuri nggak? Ya. Ini Allah, lihat. Makanya langsung Merinding dan besoknya langsung benar. Memang kejadiannya memerindingnya berapa kali, dan ya di siang itu merindingnya ekstra, artinya merindingnya berkali lipat. Pas dia lihat ruangannya mulai curigai, nenek-nenek, Pak, lagi bolak-balik ya, jalannya kayak laba-laba. Ini saya bukan ngelawak, Pak. Ini asli, itu merinding banget, Pak. Merinding ya? Ini asli, Pak. Ya, ngadanggu cerita lagi, Pak. Mendengar ceritanya merinding. Ngomong-ngomong tentang rumah. Jadi Bapak bicara tentang rumah ya. Rumah tangga, betul. Saya juga punya sebenarnya, tapi pada dulu lah. Jadi waktu pas di masa yang masih kami pertama itu juga ada satu perjalanan saya sama istri di Jakarta. Jadi di malam itu teh tiba-tiba istri ini langsung ke puncaknya ceritanya, Bapak. Jadi tiba-tiba pas lagi di tol, istri tiba-tiba nunjuk, biasa tol Cipularang ya, nunjuk langsung, itu lihat, kayak istri teh gitu, ya kan. Nah, sebenarnya saya pun sebelumnya juga udah lihat. Nah, tapi karena si jalan teh udah, maksudnya ada truk di samping juga, ya udah saya teh kan kagok ya, jadi udah aja saya tanggung lah. Jadi sama saya tabrak aja, ya Si kan. orang. Nah, pas saya udah lewat ke situ, udah melewati itu, ketemu rest area, saya berhenti dulu, ya kan. Dan Bapak merasa menabrak Saya berhenti sesuatu, dulu ya, menabrak menabrak sesuatu. Nah, pas saya ke rest area, terus saya tanya sama istri, saya bilang, emang lihat apa? Istri bilang, lihat pocong. Sama. Jadi si posisinya itu lagi tidur di jalan tol, bayangin itu. Jadi itu mah bener-bener jelas. Jadi malam, Pak. malam. Jadi ini mah saya mah selalu kalau saya lihat yang kayak gitu teh,
selalu kayak digeserin ke hal yang logis lah ya. Jadi saya mikir itu mah plastik gitu ya, atau itu mah apa karung gitu. Kayak mikirnya tuh gitu selalu digeserin di situ, tapi pas saya pikir-pikir masa iya sekarang kalau plastik gitu ya di tol pasti kan ke bawah angin ya, maksudnya ini mah enggak, maksudnya diam aja stay, jadi kan kesorot sama lampu ya. Jadi emang bener-bener jelas kesorot lagi tiduran di tol. Kayak saya kan bingung, aduh gimana ya, udah sama saya di dinas aja. Kamera.